mempresentasikan atau dan juga membuat tutorial bagaimana cara membuat uh, display pada aplikasi jual beli vape. Pertama-tama mari kita lihat uh, hasil tampilan pada high fidelity aplikasi jual beli vape ini. Pertama tadi ada splash screen yang saya atur dengan delay 1 detik. Lalu pada ini terdapat tombol login dan sign in. Ketika saya mencet login, maka akan langsung direct ke halaman login. Lalu ketika user sudah menyelesaikan memasukkan username dan password, maka akan langsung direct ke halaman home. Ini terdapat berbagai tampilan produk-produk dan juga promo. Lalu ketika saya pencet ini, maka akan ke halaman detail produk. Dan untuk mengembalikan ke halaman utama, tinggal menggeser pada bagian kiri screen ke arah kanan. Lalu terdapat juga navigation yang dapat diklik dan mendirect ke halaman katalog, ke halaman chat, dan juga ke halaman profile. Lalu terdapat halaman wishlist untuk menyimpan daftar keinginan kita terhadap sebuah produk. Lalu terdapat halaman shopping chart untuk sebagai keranjang belanja agar kita dapat membeli berbagai barang sekaligus. Lalu ada tampilan pembelian dengan metodenya. Lalu ketika dipencet selesai, dan itulah hasil dari aplikasi jual beli vape. Lalu kita akan masuk ke tutorial cara membuat homepage-nya dan juga page ini, dan juga saya akan membuat sebuah ini mungkin pembayaran buying soon. Lalu kita akan mulai pembuatannya. Pertama-tama kita akan menginputkan sebuah frame. Saya menggunakan frame Android Small pada aplikasi ini. Kita akan masukkan 2 frame saja. Pertama saya ingin membuat aplikasi home. Pertama untuk membuat kita memberikan warna background dengan hitam, karena aplikasi ini saya ingin memberikan warna hitam pada backgroundnya. Lalu yang kedua, kita kembalikan low fidelity. Kita akan copy header ini sini, kita tinggal paste saja, kita sesuaikan. Lalu kita ubah warna pada iconnya dengan mengklik, lalu kita pencet fill, kita ubah warna menjadi warna kuning semua icon yang ada. Nah, setelah itu, setelah icon, kita akan membuat tampilan ini ya, filter, agar pengguna dapat menginputkan ketika mengklik mereka akan berpindah kemana. Kita akan buat dengan cara kita inputkan rectangle di luar frame saja, lalu kita sesuaikan sudutnya agar sedikit lebih miring, kita berikan warna kuning, lalu kita inputkan teks di dalamnya, kita berikan warna hitam, setelah kita berikan warna hitam, sesuaikan. Lalu juga setelah jadi seperti ini, kita slide, kita group. Lalu untuk membuat tampilan seperti ini yang lain, kita tinggal copy, lalu kita pastekan saja, sesuaikan ukurannya. Misal saya akan buat device,
kita dapat menyesuaikan posisinya secara otomatis dengan mengklik fungsi-fungsi yang ada di atas ini. Lalu kita pastekan lagi di sini. Sudah kita bisa pastikan lagi sebanyak yang kita butuhkan. Saya membutuhkan 4. Lalu jika lebih seperti ini, kita bisa mengurangi besarnya teks. Kita dapat menyelesaikan posisinya dari tengah seperti ini. Dan jika sudah, untuk 4 ini kita dapat pindahkan, masukkan ke dalam screennya. Kita sesuaikan posisinya jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita dapat memasukkan banner-banner promo ini yang sudah saya siapkan sebelumnya. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana cara agar banner-banner ini pada halaman home dapat di scroll seperti tadi ya. Dapat di scroll seperti ini. Caranya itu adalah pada gambar yang telah saya pilih seperti ini, saya klik semuanya, saya pilih semuanya sampai ke ujung. Setelah diklik semuanya, maka kita akan drag ke dalam, maaf, kita grupkan terlebih dahulu, kita drag. Nah, kita drag ke dalam page ini. Ini sih belum saya update ke dia di atas frame-nya. Kita masukkan ke dalam ini. Nah, jika sudah seperti ini, karena masih ada banyak frame-frame yang berkelanjutan, kita dapat memilih clip konten ini, kita aktifkan clip kontennya, lalu dari ujung sini kita pendekkan saja, kita sesuaikan seberapa besar tampilan yang akan ditampilkan pada screen. Kalau tadi yang panjang, sekarang saya telah pendekkan, tetapi tampilan atau gambar-gambar yang lain itu masih ada, cuman kayak lebih dirapatkan gitu atau di press. Lalu kita ke prototype, lalu kita pilih fixed stay in place, lalu overflow scrollingnya kita pilih horizontal. Lalu dapat kita lihat, kita review. Nah, sekarang bisa di scroll secara horizontal untuk tampilan ininya, promo-promonya. Kita akan menginputkan ini berbagai macam apa namanya produk-produknya. Pertama kita buat tulisan terlebih dahulu, teks di filenya kita beri warna putih. Oke, kita pilih fontnya, saya pakai font Majestic ini, kita sesuaikan ukurannya. Besar mungkin.
di sini, lalu kita buat ininya, waterbordernya kita ikan saja, kita paste di sini. Cara membuatnya adalah kita buat rectangle terlebih dahulu, lalu kita masukkan teks, lalu kita import gambarnya. Setelah menjadi seperti ini, setelah gambarnya telah sesuai, kita tinggal select ini jadikan sebuah grup. Tinggal kita perbanyak saja grup ini sebanyak yang kita inginkan. Kita ingin berapa, saya akan membuat menjadi 6 saja. Nah, untuk konten-kontennya bisa kita edit, bisa kita ubah, tapi untuk menyingkat waktu karena masih ada satu screen lagi, makanya saya membuat ini menjadi sama. Lalu setelah 6 seperti ini, saya akan memilih semuanya, lalu saya akan grup dengan satu grup, lalu pada grup ini kita akan pindahkan ke dalam screen. Seperti ini, ada yang ngepotong bukan, kita pilih auto layout, kita centang yang ke konten, kita press seperti ini, kita usahakan dengan ukuran screennya. Lalu untuk dapat scroll, kita pindah ke prototype, scroll barnya kita fixkan, scrollingnya kita pilih yang horizontal. Lalu dapat kita lihat di preview, bisa kita scroll secara horizontal untuk tampilan produk pada for you. Lalu untuk membuat tampilan rekomendasi, sama, kita tinggal copy teks ini, paste di bawahnya, sesuaikan, kita berikan posisinya. Sama seperti tadi, atau kita dapat dengan mudah di grup yang tadi kita buat, kita tinggal paste di bawahnya. Dan jika saya memilih seperti ini, kedua bisa kita scroll pencet shortcut, dapat kita lihat perkembangan sudah bisa di-scroll sekarang. Sekarang tinggal membuat navigation pada bagian bawah ini yang masih kosong. Caranya adalah kita membuat frame dengan kotak seperti ini, kita taruh ke bawah, lalu kita sesuaikan sudutnya jadi 30. Untuk warnanya saya akan memberikan warna gelap, lalu saya akan menambahkan stroke di sini untuk menambahkan garis tepi dengan warna kuning dengan ketebalan 3, jadi seperti ini. Lalu untuk icon-iconnya bisa kita klik kanan, plugin icon dark, dapat telah di sini berbagai banyak icon. Akhirnya sudah muncul di sini. Kita ubah terlebih dahulu. Kita inputkan iconnya, kita akan inputkan icon book untuk mendirect ke katalog.
yang telah kita buat tadi. Ya, untuk kira-kira halaman home-nya tadi, ya tinggal mungkin kita hanya perlu merubah nama-nama dan juga gambar dari produknya. Karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya tidak akan uh, menunjukkan, karena ini tinggal kayak kita menghapusnya, lalu kita klik ini media ya, kita ganti jadi saya seperti ini. Kita juga untuk gambarnya. Sekarang saya ingin membuat page pada halaman bisnis, pada halaman bisnis saja, karena mungkin ini paling banyak atau bisa dibilang hampir sama dengan pembayaran. Pertama, pada halaman bisnis kita akan buat headernya, kita tinggal masukkan persegi saja seperti ini. Kita berikan, kita atur sudutnya 17, kita berikan warna hitam, lalu kita beri garis tepi dengan warna kuning dengan ketepatan 3. Lalu kita inputkan icon love, kita tekan di luar frame, plugin, kita sudah muncul iconnya. Saya akan ambil icon ini, sudah ditambahkan di sini ya. Kita akan ubah warnanya jadi warna kuning, kita sesuaikan ukurannya. Drag ke halaman ini. Untuk tulisannya kita teks, kita klik di sini, kita ubah fontnya menjadi pakai sky, ya kita ubah menjadi biru. Tidak lupa juga kita ubah warnanya jadi warna kuning. Lalu kita sesuaikan penempatannya di sini, di bawah ikonnya. Lalu untuk menambahkan seperti berikut, kayak border-border seperti ini, caranya adalah sama. Kita buat terlebih persegi seperti ini, kira-kira seperti ini. Lalu kita pindahkan di bar frame, lalu kita sesuaikan sudut-sudutnya 17, kita sesuaikan warnanya dengan warna kuning. Lalu kita akan memberikan gambar dari produk ini. Saya berikan gambarnya, masukkan ke kotak yang telah kita buat. Jika ada satu ini besar, sudah kira sekian. Sekian kita masukkan teksnya.
seperti kita buat ini di sini, kita berikan warna hitam, yang kita pindahkan ke pojok kiri sini. Oke. Seperti ini kita select atau kita pilih, kita akan group, lalu kita copy, kita pasang di bawah, kita sesuaikan ukurannya, lalu kita copy lagi sebanyak yang kita buat. Untuk gambar-gambarnya kita dapat ubah nanti, tapi untuk sekarang untuk memperpendek durasi saya tidak akan mengubah gambarnya. Cukup saja, lalu kita select all, kita jadikan menjadi sebuah grup. Jika sudah menjadi sebuah grup, kita masukkan ke halaman wishlist ini, lalu kita auto layout, kita klik konten untuk memperpendek halaman segini saja. Kita dapat ke prototype, fix agar tidak berpindah, kita scroll setting agar dapat di scroll secara vertikal, lalu kita cek apakah bisa di scroll secara vertikal, review, bisa di scroll secara vertikal. Kita berikan ini navigator pada bagian bawah, pastikan saja. Ini mungkin belum lupa saya grup tadi. Kita hapus dan sudah jadi halaman. Lalu berikan contoh bagaimana cara pengerjaan pada halaman-halaman yang telah saya buat, karena halaman-halaman yang telah saya buat telah menerapkan yang namanya gesture handler. Saya sentuhkan pada halaman itu. Ketika saya mengklik ini, dia akan berpindah ke dalam halaman detail produk. Lalu saya akan slide dari kiri, bagian kiri ke arah kanan, maka akan kembali ke halaman home. Lalu pada halaman wishlist juga berpindah. Lalu ketika saya slide dari arah kiri handphone ke arah kanan, maka akan menghilang. Saya akan berikan contoh tutorial sederhananya sebagai berikut. Pertama, kita perlu melingkan icon ini untuk dapat berpindah ke halaman wishlist. Caranya adalah kita ke ini, prototype, interaction, kita pilih on tab, lalu kita pilih navigate to halaman attachment 3, halaman ini, halaman wishlist. Lalu kita pilih animasinya move in. Saya pilih default seperti ini, dari arah tampilannya akan masuk dari arah kanan. Lalu untuk dapat kembali gesture handlernya, saya memerlukan yang namanya objek bantu berupa frame. Saya akan buat frame ini sebagai objek bantu. Saya kecilkan framenya. Lalu saya akan buat interaksi on track dengan fungsi back, agar ketika pada frame ini yang nanti akan diinputkan kepada halaman wishlist, ketika terjadi mendeteksi adanya sebuah pergeseran, maka dia akan kembali kepada halaman home. Kita akan masukkan kepada halaman wishlist. Kita itu kita pilih ini, jadikan dia sebuah komponen, sudah ada tambah hijau-hijaunya. Lalu kita klik frame underscore 3, kita pilih aset, kita masukkan aset yang sudah kita buat, drag and drop saja.
Lalu agar desain ini dapat masuk ke dalam frame, kita pilih pojok kiri, lalu kita tentukan secara atas atau bawah, lalu kita sesuaikan mulai dari mana gesture handler itu dapat dimulai, seberapa besar areanya maksud saya. Setelah ini kita matikan ini tombol mata agar tidak dapat dilihat warnanya putihnya tadi. Nah, tapi dia tetap masih ada. Kita akan lihat Android Small preview. Kita akan saya pilih wishlist, dia akan berpindah ke halaman wishlist. Tapi ketika dari wishlist saya pilih drag dari kiri ke kanan, akan pindah ke halaman home. Begitulah tutorial dari saya terkait cara membuat dua screen high fidelity pada aplikasi jual beli web, dan juga cara penambahan animasi berpindah dari satu halaman ke halaman lain, dan juga gesture handler. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih.